Analisa Bitcoin hari Rabu sampai hari Jumat ya. Jadi prediksinya itu sekitar 3 hari. Assalamualaikum Sobat BCV. Jadi terakhir kita analisa itu di hari Sabtu minggu kemarin ya. Ini kita zoom in dulu biar lebih terlihat. Nah, biasanya kalau kita melukis, saya tambahin ya selain zone A dan H1, saya tambahkan garis ini nih. Jadi ini sebenarnya belum ada candlenya, waktu kita buat tuh belum ada. Tapi saya sudah lukis dulu. Jadi ini namanya trade plan buat saya. Trade plan analisa pergerakan harganya secara harian. Nah, di hari Sabtu itu saya bilang ini akan balik lagi ke zona A nih, dan sesuai ya, walaupun baliknya lebih cepat ternyata. Di sini dia sudah sampai setara ya tuh dengan garis saya masuk ke zona A tengah, mid zone A di 68.200-an. Kemudian setelah itu saya bilang turun ya. Nah, benar tuh turunnya, walaupun ini lebih dalam sih, di sini turunnya lebih rendah lagi. Terus kemudian setelah turun dia akan koreksi. Jadi ini bisa dibilang ya mirip ya, habis turun sesuai ya. Jadi naik sini, terus turun ke sini, terus dia naik nih ke sini nih. Jadi repair targetnya adalah zone A. Nah, ini sudah zone A. Saya bilang kalau misalnya break zone A setinggi apa? Kalau break zone A biasanya naiknya lebih tinggi ya. Dia bisa sampai di sini kemarin targetnya. Saya buat rekannya, namun ternyata tidak setinggi itu dan hanya mentok di zone A kemarin saja. Oke, terus setelah mentok zone A kemana? Dia akan kembali turun lagi, dan benar ya turun. Walaupun di sini saya bilang agak naik lagi, tapi ini ternyata turun, dan naiknya juga cuma satu candle sedikit doang tuh ya, naiknya segini doang, terus baru turun. Jadi ya bisa dibilang hampir mirip lah ya. Naik turun, dan targetnya berapa turunnya? Jadi ini kan di hari Minggu ya, ini belum ada chartnya, dan ini juga belum ada chartnya. Saya bilang analisa sampai Senin pagi. Senin pagi di mana? Di 66.100 take profit saya, dan ternyata dikasih bonus sampai di 65 ribuan ya, 65.500-an. Tuh, kalau kalian take profitnya lebih jauh ya otomatis lebih profit, tapi take profit saya memang kemarin di sini ya 66.100. Oke, ini aja udah bagus ya. Oke, terus selanjutnya kemana? Nah, karena market selanjutnya recovery naik terus, recovery. Kenapa ini saya anggap recovery? Karena selnya ini lebih jauh ya, kecuali nanti sudah break di harga 74 ini, 74 ke atas, baru saya anggap trennya buy. Untuk tren sementara ya, jadi tren harian karena saya tradingnya harian. Oke, ini naik, dan naiknya juga ini langsung ya, nggak ada tangga yang bagus, jadi benar-benar rapet banget naiknya. Di sini kita coba analisa. Dari awal naik sini zone A, di sini aja udah menjadi TKM ya sebenarnya, naik, kita bisa buy di sini. Terus ini break zone A, buy lagi. Yang mau naruh pending nggak kena, kalau kalian taruh pending buy limit sini nggak kena ya. Terus dia naik, nah ini menjadi TKJ dulu, TKJ di sini, makanya dia ada sell. Selnya TKU, namun sayangnya TKU-nya tidak berfungsi dengan baik karena setelah itu adalah repair. Kalau kamu yang sellnya di TKU sini, kena SL-nya di mana? Stop loss-nya di sini. Jadi otomatis kena stop loss di candle repair kedua. Terus selanjutnya market naik-naik terus, dan kalau kita menemukan TKU yang seperti ini dan TKU-nya batal, itu artinya market bergerak kuat satu arah ya. Terus dia naik lagi, ada lagi nih TKU lagi, batal lagi. Wah, ini makin kuat arahnya artinya. Oke, dia naik dan ada yang dianggap candle akhir. Nah, inilah target saya kemarin, kenapa naiknya setinggi ini. Karena saya berpikir ini adanya di sini gitu ya. Ternyata munculnya di hari Senin. It's okay. Terus kemudian ini karena sudah malam, dia repair, dan lanjut lagi, ada buy lagi, repair lagi. Jadi kenapa sell yang kecil ini dianggap repair? Ini kita menghitungnya dalam satu hari ya, bukan yang semingguan tadi saya bilang tren mingguan ini ya. Nah, ini candle kecil repair ini bisa ini sebutannya adalah TKR. TKR, jadi juga TKR dan TKO. Kalau TKO itu mendekati harga open candle, kalau TKR itu ya paling maksimal sepertiganya ini. Nah, ini dapat nih dua-duanya nih kalau kalian gunakan teknik itu dapat. Terus kemudian kalian bisa buy lagi di sini atau buy lagi di sini. Bahkan saya kemarin ada buy lagi di sini. Ini sebenarnya TKJ ya. TKJ, kemudian dia menjadi TKU. Karena TKU-nya batal lagi. Jadi kalau kamu yang TKU-nya belum menguasai ya kenapa batal. Sebenarnya kenapa batal itu karena dia break HH1 high gitu, kayak ini ya, break, otomatis dia tidak berlaku atau beresiko, dan ini di luar port jatuhnya. Kalau kalian bikin port baru, ini tuh sudah keluar port, exit port, jadi belum berlaku. Nah, terus setelah batal kita sudah tahu di sini, makanya saya hold buy di sini, tambah lagi buy di bawah sini.
Nah, ternyata kena nih pendingnya nih, makanya bisa take profitnya maksimal di atas. Nah, ini adalah candle akhir. Jadi ini naik, kemudian repairnya bentuk TKJ, ini cantik banget. Kita balik lagi di sini. Nah, ini udah take profit ya. Targetnya sebenarnya cuma di sini. Ini udah kelewatan sih, udah 2 kali kelewatan dan kenanya malah ke H1 high. Jadi sudah mentok. Ini ada 2 di sini. Kalau dia mau naik lagi sebenarnya bisa sampai di sini ya. Tapi karena sudah muncul candle akhir yang besar ini, jadinya dia nggak lanjut. Jadi udah selesai perjalanannya. Kemudian lanjut, ini adalah sell 2 dan menjadi TKN. Ini adalah arah TKN. Selnya di mana? Selnya di sini. Oke, kita dapat 1 candle sell ya. Terus kemudian buy-nya menjadi repair sekarang. Harusnya dia gede lagi menjadi TKU seperti ini gitu ya, dibalas tapi lebih besar lagi kalau bisa. Artinya dia masih punya power untuk naik. Sayangnya sudah habis ya karena sudah di akhir ini. Kemudian arahnya menjadi sell, ini menjadi arah pertama, kemudian ini di dalam ya. Jadi maksudnya ke LT tipe V atau tipe A, saya lupa, kamu bisa cek video panduan untuk materi laut tenangnya LT-nya. Kemudian untuk zone A-nya juga sudah ada arah dari sini nih, sell. Terus kemudian bisa sell lagi zone A di dalam sini untuk limitnya ya. Nah, ini dapat 2 nih. Walaupun yang mungkin pakai SL kena SL kalau naruh stop loss-nya ada di high zone A ini. Nah, kemudian arahnya dipertegas lagi. Terus ada TK3 candle dan nggak berlaku karena ini nggak kuat. Di sini sudah dipastikan power sell-nya lebih kuat, makanya dia sell, dan ini arah baru lagi. Terus gimana sekarang trade plan-nya? Oke, jadi setelah menjelaskan perjalanan ini kita buat garis. Jadi garisnya akan kita tinggal seperti ini ya untuk dokumentasi. Dia bisa naik lagi ke dalam sini tapi nggak tinggi. Terus setelah itu atau bahkan mungkin bisa turun. Sekarang kan kita analisa di jam 17. Jadi ini adalah jam repair 2 jam, 1 jam, 2 jam. Jadi prediksi di sini. Dia setelah itu bisa turun ke sini. Karena ini hari Rabu, walaupun dia turun ke sini misalnya ke 68.000 ya. Ini sekitar 68 ribuan, 68.700-an. Jadi dia bisa balik lagi ke sini. Walaupun nggak nyampe masuk zona misalnya, dia bisa balik lagi ke atas mungkin jadi ke 69 ribuan. Atau turunnya bisa lebih rendah lagi. Jadi ya setidaknya prediksi kita dari 68 ribuan naik ke 69 ribuan. Terus kemudian untuk analisa berikutnya, kalau saya pribadi ini ya, ingat ya opini pribadi, berharap zona A besok itu ada di sini. Jadi kita anggap aja kita menggambar zona A yang belum ada ya untuk hari Kamis di sini. Oke, karena sementara untuk CB buy-nya sudah habis, di sini yang saya tunggu adalah CB sell. Jika CB sell terbentuk dan zona A hari Kamis di bawah sini, targetnya saya pribadi ini ya bisa ke 66.000 lagi gitu. Jadi ini nanti akan kita lanjutkan lukisannya di hari Jumat. Jadi ini setidaknya prediksi hari ini sampai besok ya. Besok zona A di daerah sini. Dan penurunan ini mungkin terjadi di malam hari, Kamis malam atau mungkin bahkan Jumat malam. Akan kita sambung lagi analisanya. Untuk kamu yang suka analisa seperti ini, yang sekarang kita buat 2 minggu sekali karena by request. Kalau memang analisa bermanfaat, berguna buat kamu, bisa menambah wawasan dan mau request misalnya seminggu 3 kali, boleh like videonya. Kalau ada lebih dari 100 like dan komentarnya lebih dari 30, nanti saya buatkan seminggu 3 kali. Apakah sama dengan analisa kalian? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.